Perkenalkan, saya Vincentius Mikaeliap, saya berperan sebagai Steven. Saya Teresia Kisha Monica, saya berperan sebagai Noel. Saya Marta Delina, saya berperan sebagai Devin. Saya Patricia Aguginata, berperan sebagai narator, sekaligus menolong korban jambret. Saya Felicitas Nandung, berperan sebagai korban jambret, sekaligus ibu dari Devin. Di sini kami akan menampilkan drama dengan judul Hidup Hidup sebagai sebagai utusan utusan Tuhan. Selamat menyaksikan! Hidup sebagai utusan Tuhan adalah sebuah drama yang menggambarkan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Stephen. Seperti yang kita ketahui, hidup sebagai remaja memang tidak jauh dari kenakalan. Melalui serangkaian cobaan yang dia hadapi, Stephen harus menemukan jalan menuju pencerahan dan kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita ikuti bagaimana kisahnya setelah peristiwa-peristiwa dramatis yang dialaminya. Di suatu siang berkumpullah 3 orang remaja yang bernama Stephen, Noel, dan Devin di base camp. Guys, kalian tertarik gak sih nonton konser Coldplay? Tertarik sih tertarik, tapi kalau nggak ada duit, Punya ide, gimana biar kita bisa nonton konser? udah bantu. Gimana kalau kita jambret sekaligus uji nyali? Gak bahaya tak? Emang kenapa? Takut loh, cupu amat. Takut sih enggak, ya kali. Ayolah gas. Gue sih ngikut. Sekarang aja kali yuk, mumpung senggang. Yaudah yuk. Emang punya target? Udah, jalan aja dulu, yuk. Yuk. Setibanya di tempat yang telah mereka sepakati, mereka pun mulai mencari target. Halo Pak, ini gue dapat target nih. Dilihat dari tasnya sih penuh, penampilannya juga oke. Kalian sikat Ki? Oke, siap bos. OTW. Mulailah Stephen dan Noel mengeksekusi target, sedangkan Devin bertugas memantau keadaan di sekitar. Asik amat gak tuh? Jambret! Tenang. Ih, kamu berani sama saya? Gak berani sih bu, tapi udahlah. Terpaksa bu. Ih, jambret. Aduh, ada yang bantuin lagi, kabur duluan ah. Kenapa, Bu? Itu tas saya dijambret, tolong kejar. Iya. Hahaha, naik, tinggal di sini. Woi. Woi, jangan telepon. Aduh, nggak kekejar, udah jauh, udahlah balik aja. Tapi tadi gue ngejarin apa ya? Singkat cerita, mereka kembali berkumpul di tempat tongkrongan dan membagi hasil mereka mencopet. Ya alah nih teman-teman gue ninggalin gue. Sialan lu pada ninggalin gue. Salah sendiri lelet. Sini gue buka. Seriusan cuma dapet segini? Udah lah, langsung bagi rata aja. Ah, sial banget dan capek-capek. Udah kalian bagi rata. Bubar. Dengan penuh kekecewaan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di malam hari, Stephen pun mulai beristirahat setelah melakukan pencopetan di siang hari bersama teman-temannya. Di tengah tidurnya yang lelap, ia bermimpi bertemu dengan Tuhan yang menyampaikan beberapa pesan untuk Stephen. Setelah itu ia pun terbangun dan mulai merenungi perbuatannya, terutama kenakalan yang baru ia lakukan. Dan ia bertekad untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan. Tidak Tuhan. Gue mimpi ketemu Tuhan Yesus. Apakah ini petanda ya? Gue harus tobat. Bener-bener gue harus tobat. Ya Tuhan, pertanda apakah ini? Apa yang harus aku perbuat? Di keesokan harinya, mereka bertiga kembali berkumpul di tempat tongkrongan. Noel, gimana kalau kita cari target lagi? Soalnya kemarin belum bisa buat apa-apa, Cok.
Boleh sih. Gue juga lagi butuh dana nih. Udah ajak Steven Bi. Gue chat dulu ya. Iya. Halo guys, kalian lagi ngapain nih? Lagi duduk aja nih, Van. Evan, cari target lagi yuk. Aduh, enggak lah. Coba nih kalian lihat nih. Gue bawa Alkitab. Coba kalian lihat. Di Lukas 13 ayat 5. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nanti kita semua pada cepat-cepat tobat deh. Nah, lo kenapa jadi gini sih, Van? Perasaan lo kemarinnya aja kita cari target. Emang sih, tapi serius deh. Semalam gue mimpi ketemu Tuhan Yesus. Mending kita cepet-cepet tobat. Tuhan nanti marah. Ini nggak asik banget lo kan? Apaan sih, Van? Udah, gue aja. Udah ya lah. Ya udah deh, terserah kalian. BTW, gue mau masuk seminari ya. Dadah. Udah lah, biarin aja paling dari lo berubah pikiran. Setelah beberapa tahun kemudian, Stephen telah menyelesaikan studinya dan sudah ditahbiskan menjadi imam, serta diberi kesempatan bertugas di tempat ia tinggal. Sedangkan Noel dan Devin sebagai mahasiswa masih melanjutkan kenakalannya dan belum bertobat. Bu, Ya, mau kerja kelompok minta uang. serius kerja kelompok. Jangan nenek ya kamu. Ya lah Bu, sama anak sendiri nggak percaya. Udah lah Bu, mana uangnya? Itu berapa kamu, Nak? 300.000 aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Aja kamu bilang. Kamu pikir lu cari uang gampang? Gampang lah Bu, kan nggak diambilin kali. Ya udah sebentar. Iya Bu. Nih uangnya. Jangan nenek ya kamu. Iya ya Bu. Setelah itu, Devin pun menghubungi Noel untuk pergi bersama. Bukan untuk kerja kelompok, melainkan menuju ke klub. Namun saat di perjalanan menuju ke klub, mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah, sehingga mengharuskan mereka untuk ke rumah sakit. Halo ya. Halo. Gue udah ada uangnya nih. Jemput gue ya. Ya udah oke. Gue OTW. Oke. Lu kenapa, Vin? Kok kayak ketakutan gitu? Yang penting kita cepet tobat deh. Lu kenapa sih? Gue tadi malam mimpi masuk neraka, panas, ngeri banget gila. Gue gak mau masuk neraka. Sebenarnya tadi waktu lo pingsan gue juga udah mikir gitu, Vin. Gimana kalau besok kita ikut pengakuan dosa aja? Ini bagus juga. Setelah pulih, mereka pun langsung ke gereja untuk mengikuti pengakuan dosa. Dan tidak disangka ternyata imam yang melayani pengakuan dosa kali ini adalah Stephen. Hal itu tentu saja membuat Noel dan Devin terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa Stephen benar-benar menjadi imam. Sedangkan Stephen terkejut karena tidak menyangka akan bertemu dengan kedua temannya di masa SMA. Stephen bukan sih? Kayaknya iya deh. Tapi yuk. Steven, Halo sahabat-sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar kalian? Itu baik, Vin. lo beneran jadi romo? Enggak, saya jadi Tuhan. Saya jadi Romo lah. Ada apa kalian di sini? Pasti kalian habis mimpi ketemu Tuhan Yesus ya? Enggak sih. Si Devin kemarin habis mimpi masuk neraka. Oh, pantesan kalian langsung mau tobat. Udah lama ya kita nggak ketemu, jadi sekarang manggilnya Romo nih. Ya, boleh panggil saya Romo. Jadi kedatangan kami ke sini itu mau ngaku dosa, Romo. Apakah Romo siap melayani kami? Oh, kalian ingin mengaku dosa ya? Ya. Baik, kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam gereja dulu, kita persiapkan. Mari. Setelah pengakuan dosa selesai, Stephen menghampiri Noel dan Devin, dan mereka pun berbincang-bincang. Oh iya, gimana perasaan kalian setelah pertobatan tadi? Puji Tuhan, perasaan kami sekarang makin membaik sih, Mo. Syukur kalau begitu.
sebelumnya, ayo kita berbincang-bincang dulu. Kita udah lama tidak bertemu. Boleh? Yuk, kita ke sana. Kita sudah sampai sekarang. Mari duduk dulu. Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya Devin dan Noel memutuskan untuk pulang. Syukurlah kalian semua sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, maaf ya Romo. Dulu kami pernah menyepelekan Romo. Tidak apa-apa. Pertobatan memang membutuhkan proses. Yang terpenting sekarang kita semua sudah lebih dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, makasih Romo untuk waktunya. Sekarang kami pamit pulang dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Dari drama yang kami buat ini, pesan moral yang dapat kami ambil seperti halnya yang terdapat pada Amsal 11 ayat 27. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Sekian drama yang dapat kami tampilkan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan.